Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Jadi konten ini saya buat atas dasar usulan istri saya ya, yang mengatakan bahwa mengapa papa tidak buat konten tentang umroh kita supaya bisa menjadi pengalaman yang bisa di-share ya kepada teman-teman semua. Jadi saya pikir ya ada baiknya juga untuk men-share pengalaman kami melakukan umroh bulan Maret tanggal 6 sampai tanggal 15 Maret yang lalu. Sebetulnya sudah lama kami berencana umroh. Beberapa tahun yang lalu sempat gagal karena tergoda umroh murah, ternyata bermasalah ya. Akhirnya kami tidak jadi berdua, tapi untungnya duitnya tidak hilang, tapi digabung hanya cukup untuk satu orang, sehingga kami mengumrohkan mertua saya. Nah, umroh kali ini juga saya niatkan ya, kalau ada rezeki untuk umroh. Alhamdulillah saya berhasil menjual tanah saya di Jogja. Tadi ada godaan untuk ganti mobil dulu ya, tapi alhamdulillah kita bertekad untuk umroh saja dulu. Soal ganti mobil, soal duniawi nanti bisa belakangan. Jadi saya berumroh menggunakan travel lokal saja di sekitar saya, di Cibubur. Dan kebetulan yang punya itu temannya istri, sehingga kami lebih yakin ya, minimal tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kami berangkat umroh tanggal 6 Maret bertiga, saya, istri, dan anak. Ya saya merasakan ada saja itu mulai diuji sejak awal berangkat. Itu sudah ada ujian yang harus kita waspadai ya. Kejengkelan dan sebagainya. Waktu itu karena koper kita yang satunya harusnya kita bawa tapi masuk ke dalam bagasi ya, tapi nggak apa-apa, itu ya hanya masalah kecil aja. Ada banyak masalah-masalah kecil yang bikin kita harus kita waspadai, karena terus ada rasa dongkol, ada rasa ini karena berhubungan dengan orang lain yang bermacam-macam. Tapi alhamdulillah kalau kita mewaspadai hati kita, semua akan berjalan dengan baik gitu. Jadi umroh saya diawali ke Madinah dulu ya, 2 malam di Madinah. Berangkat kita sore hari, malam hari sampai, kemudian baru besoknya kita sholat subuh di Masjid Nabawi ya. Jadi belum sampai saya menginjakkan Masjid Nabawi, saya sudah menangis terseduh-seduh ya. Di jalan saya melihat, membayangkan perjuangan Rasulullah ya. Perjuangan Rasulullah yang berat sekali ketika menegakkan syariat Islam itu. Ya diusir, dia dibully, diolok-olok, dipersekusi, disiksa pengikutnya dan sebagainya. Saya membayangkan itu barangkali sehingga sebelum saya menginjakkan ke Masjid Nabawi itu air mata saya udah berderai-derai. Saya nggak bawa tisu untungnya, sehingga sal saya yang jadi korban itu, mengambil air mata dan sebagainya. Itu pengalaman yang cukup mengesankan bagi saya ketika di Madinah. Kami juga berhasil untuk ke Raudah ya, untuk berdoa di Raudah. Alhamdulillah di Madinah juga ada touring yang ke kebun kurma dan sebagainya, ke beberapa masjid. Dan saya juga kembali menangis ketika diceritakan oleh Ustadz ketika di masjid, tidak mampir tapi masjidnya Bilal ya, bagaimana persahabatan Bilal dengan Nabi Muhammad ya. Kalau Bilal azan, Nabi Muhammad pasti ada di masjid itu, karena beliau sangat
apa nama itu mengagumi suara Bilal ketika mengumandangkan azan. Uniknya ketika beliau wafat, Bilal enggan mengumandangkan azan, sehingga bila didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi, kenapa kau tinggalkan aku, kenapa tidak azan lagi. Itu yang memaksa beliau untuk kembali menyuarakan azan dan dinikmati oleh para sahabat Rasulullah. Saya kira itu yang saya berkesan. Perjalanan kemudian dilanjutkan untuk mikot ya di Bir Ali, kemudian dari Bir Ali ternyata perjalanan panjang sekali, dan saya ada yang lupa, barangkali bisa menjadi pelajaran. Selama di Bir Ali itu harusnya makan ya, karena di situ ada banyak disediakan, ada warung-warung, ada resto sedikit kecil, bisa makan dulu. Nah saya entah kenapa merasa kenyang ya, tidak makan. Akibatnya selama perjalanan perut saya kosong. Tapi syukur alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Saya menikmati saja, saya ikhlaskan. Apa namanya itu, mungkin itu ujian ya, karena yang lain justru makan pakai uang saya. Pinjam uang saya, makan-makan, dengan saya malah nggak makan. Itu kalau kita nggak kuat-kuat iman jadi dongkol juga ya. Tapi alhamdulillah ya, saya apa namanya itu nikmati saja perjalanan perut kosong itu dalam beberapa jam, 6 jam lebih ya perjalanan dari Bir Ali ke Mekah. Nah di Mekah saya mengira saya akan memandang Ka'bah itu akan menangis terseduh-seduh, ternyata tidak. Jadi di Mekah saya ketika pertama kali memandang tawaf ya, melakukan umroh yang pertama, saya tawaf di Mekah dan melihat Ka'bah, perasaan saya happy saja, tidak ada haru dan sebagainya. Di Mekah saya lakukan, dan saya membayangkan bagaimana kita mengitari Ka'bah itu, mengitari tempat yang paling magnet, paling sumber spiritual dan terbesar ya, Ka'bah itu. Dan kita mengitarinya ibaratnya menyuarakan, memperbesar apa namanya itu daya spiritualisme itu ke seluruh dunia ya. Kita menjadi bagian daripada itu. Saya ibaratkan seperti kutub ya, kutub utara itu membuat medan magnet yang semua magnet itu mengarah ke situ, ada ya jarumnya ya. Demikian pula dengan Ka'bah. Ka'bah itu ada pusat apa namanya itu magnetnya, kalau dalam fisik magnet spiritual, sehingga semua makin besar kekuatan magnetnya, ada daya apa namanya tarik ya, maka makin besar pula orang yang bersujud, makin banyak pula orang yang bersujud menghadap Ka'bah. Kira-kira itu saya membayangkan begitu. Nah, itu membuat saya merasa bagian daripada faktor yang menggerakkan manusia yang membuat magnet Ka'bah itu bertambah besar, bertambah kuat ya, dengan pusaran-pusaran yang berlawanan dengan jarum jam itu ya. Jadi apa namanya itu setelah tawaf, tentu saja ritual berikutnya adalah minum air zam-zam dan sholat di belakang makom Ibrahim. Dan katanya di situ kita paling manjur untuk berdoa ya. Saya ingat saya berdoa tentu saja pada orang tua saya, keselamatan kedua orang tua saya, keluarga saya agar dibimbing, istri, anak, dan saya sendiri. Dan untuk diri saya juga saya berdoa semoga masalah-masalah yang masih tersisa terkait dengan saya itu bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya. Kemudian ada doa satu lagi yang unik yang saya ingin
ya Allah, perlihatkanlah wajah Nabi pada saya. Saya berdoa seperti itu, tapi sampai sekarang belum terkabul. Mungkin masih banyak dosa-dosa saya yang harus saya bereskan dulu sebelum bisa betul-betul bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Tapi itu saya panjatkan ya doa itu untuk memperkuat iman saya. Kemudian setelah berdoa, sholat dan berdoa, ritual berikutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah mengenang peristiwa Siti Hajar yang berupaya menyelamatkan anaknya yang masih bayi. Suatu yang sangat dramatis ya, ketika Siti Hajar memiliki bayi dari Nabi Ibrahim, dia ditinggalkan atas perintah Allah, ditinggalkan di tengah padang pasir bersama bayinya yang kehausan. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, tentu saja dia ingin menyelamatkan bayinya, tapi bagaimana? Tidak ada air di situ. Tapi dia berdoa, pasrah, dan berusaha dengan berlari-lari sepanjang beberapa ratus meter dari Mana dan sampai Salwa 7 kali. Pada kali yang ke-7 ternyata Allah lah yang mengabulkan doa sehingga mengucurlah air zam-zam untuk haus dahaga dari dia dan bayinya. Jadi maknanya ini adalah bahwa manusia di dunia ini tentu akan mengalami banyak kesulitan, banyak cobaan, ujian, dan kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Apapun yang bisa kita usahakan. Selanjutnya kita kembalikan kepada Allah, dan penyelesaian itu adalah izin Allah. Apakah itu berupa miracle, keajaiban, atau barangkali tidak terasa ajaib, tapi biasa saja, padahal itu juga atas kehendak Allah semuanya itu. Saya kira itu pelajaran yang berharga dari Siti Hajar ya. Kemudian saya ingat kalau kita berdoa dalam sholat itu, kita berdoa At-tahiyyatulillah wassalatu wassalamu Assalamualaikum ya Nabi ya rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita berdoa untuk keberkahan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, selalu berturut-turut Muhammad dan Ibrahim. Jadi ada kesatuan yang kuat ya antara Ibrahim dan Muhammad. Saya ingat di sebuah percakapan Nabi Isa di Injil Barnabas ya. Nabi Isa itu bertanya kepada Barnabas, Barnabas, kamu tahukah siapa nanti nabi terakhir yang menggantikan saya itu dari keturunan siapa? Barnabas bilang ya, selama ini kan dari Isa, keturunan Sarah ya. Istri Nabi Ibrahim bernama Sarah melahirkan Isa alaihissalam, dan itu melahirkan nabi-nabi ya. Sulaiman, Musa, Sulaiman, Daud dan sebagainya. Akhirnya Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa bilang kepada Barnabas, salah kamu, bukan dari Isa, tapi dari Ismail. Dilahirkan dari istri kedua dari Ibrahim yang seorang budak berkulit hitam, seorang wanita budak berkulit hitam. Jadi secara manusiawi ini rendah sekali, tapi justru itulah Allah mengangkat nilai-nilai kemanusiaan itu dari sosok itu, sosok Hajar yang melahirkan Ismail dan kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kira itu makna kita melakukan sa'i ya. Ketika sa'i sebaiknya kita mengingat peristiwa itu ya, peristiwa Siti Hajar yang kehausan di tengah gurun pasir ya. Ini ibarat ya kita menghadapi kesulitan, dan setiap manusia pasti diuji dengan kesulitan-kesulitan itu. Dan kita ingatlah, kita harus berusaha sekuat tenaga, kemudian kita serahkan Allah lah yang akan menentukan
penyelesaiannya ya. Sepanjang kita hanya bisa berusaha. Saya kira itu maknanya ya. Setelah itu selesai, saya melakukan tahallul, potong rambut yang menandai semacam cap ya, saya sudah selesai itu umroh saya, menyelesaikan umroh saya dengan tahallul. Ya, alhamdulillah saya bisa 2 kali umroh ya. Yang kedua saya niatkan untuk mengumroh. Ya, pada hari terakhir kita menjalankan tawaf wada ya. Tawaf wada itu adalah tawaf terakhir, tawaf perpisahan. Jadi kita melakukan tawaf seperti biasa 7 kali, kemudian tidak melakukan sa'i, dan ya berpisah dengan Ka'bah ya. Nah, pada saat itu saya memandang Ka'bah yang terakhir kalinya, saya tidak bisa membendung tangis ya. Perasaan saya saya tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Itu menjadi pertanyaan saya dan membuat saya sedih dan menangis. Sampai saat ini pun kalau saya mengingat saat itu ya, saya akan kembali menangis ya, seperti kita berpisah dengan kekasih kita ya. Berpisah yang tidak tahu kapan akan bertemu lagi. Kalau saya mengingat melihat Ka'bah dalam posisi itu, timbul rasa rindu dan ingin kembali lagi untuk menemui Ka'bah, untuk menuju rumah Tuhan yang kita kasih, yang mengasihi kita juga. Bahkan ayah saya yang belum sempat haji dan belum sempat umroh. Saya kira mungkin itu ya sedikit pengalaman batin saya dalam menjalani ibadah umroh di tahun ini bersama istri dan anak saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.